Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey dengan NIM 191420100223 dari kelas A2 semester 7. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Kritis dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban, S.Kep M.Kep. Selamat menonton! Video ini akan membahas edukasi terhadap pasien cedera kepala dan juga bagaimana pemberian terapi oksigen nasal kanul. Edukasi terhadap pasien ataupun caregiver sangat penting diberikan terutama dalam mencegah kondisi-kondisi mengancam nyawa dan juga mencegah komplikasi yang berat. Nah, edukasi yang diberikan harus meliputi penanganan awal dan juga pengawasan pasca trauma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana itu penanganan awal. Nah, penanganan awal itu jika terjadi suatu cedera otak atau traumatik, segera cari pertolongan dan upayakan pertolongan awal dalam menjaga jalan nafas dan perlindungan tulang servikal. Segera setelah tim medis yang berkompeten datang, maka primary survey harus segera dimulai sedini mungkin. Yang kedua yaitu pengawasan pasca trauma. Nah, pada pengawasan pasca trauma, jika trauma yang dialami ringan dan tidak ada tanda dan gejala yang mengancam nyawa, pasien dapat dirawat dan diawasi di rumah. Keluarga pasien harus diminta memperhatikan kondisi pasien di rumah, terutama kemungkinan perburukan trauma. Selanjutnya, ada beberapa tanda pasien harus dibawa ke IGD sesegera mungkin jika terjadi hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, muntah 2 kali atau terus-menerus selama 4 hingga 6 jam setelah trauma. Yang kedua, mengalami perburukan atau nyeri kepala dengan tanda bahaya. Yang ketiga, ada perubahan kesadaran secara kualitatif maupun kuantitatif menurut GCS atau Glasgow Coma Scale. Contohnya, pasien semakin mengantuk hingga sulit untuk dibangunkan. Yang keempat, mengalami kebingungan atau tidak bertindak secara normal. Yang kelima, mengalami keadaan sulit berjalan atau berbicara dan juga melihat. Yang keenam, mengalami kaku duduk, kejang, atau gerakan abnormal lain yang mengkhawatirkan. Yang ketujuh, pasien tidak mau berhenti menangis atau terlihat mengalami kondisi yang memberat. Dan yang terakhir, mengalami kelemahan atau mati rasa pada anggota tubuh lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan SOP pemberian terapi oksigen dengan nasal kanul dan juga bagaimana cara memakai oksigen dengan nasal kanul. Pemberian oksigen adalah pemberian oksigen melalui hidung dengan menggunakan nasal kanul. Nasal kanul merupakan suatu alat sederhana yang dapat memberikan oksigen kontinu dengan aliran 1-6 liter per menit. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Untuk keuntungan yaitu pemberian oksigen stabil dengan volume tidal dan laju pernafasan teratur, mudah ditolerir klien dan juga merasa nyaman. Yang kedua, kerugian yaitu tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Suplai oksigen berkurang bila klien bernafas lewat mulut. Mudah lepas karena kendala nasal kanul yaitu 1 cm dan mengiritasi selaput lendir. Ada beberapa tujuan dengan pemberian oksigen yaitu untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan oksigen. Selanjutnya ada beberapa indikasi, yaitu klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, yaitu memperbaiki terjadinya hipoksemia dan menurunkan stimulus yang dapat meningkatkan cardiac output. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan yaitu yang pertama, tabung oksigen, yang kedua, humidifier dengan air steril di dalamnya, yang ketiga, nasal kanul, yang keempat, pita atau plester jika untuk memastikan kanul di tempatnya, dan yang kelima, kain kasa untuk melapisi selang di atas tulang pipi. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang nasal kanul pada pasien. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara pemasangan oksigen nasal kanul. Fase prainteraksi yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan indikasi klien. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan air yang bersih atau juga bisa menggunakan hand sanitizer sesuai dengan langkah-langkah mencuci tangan.
Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang sederhana yang akan digunakan. Setelah itu, ambil sarung tangan dan pakai sarung tangan. Yang kedua, fase orientasi terbagi 3, yaitu yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan prosedur tindakan. Dan juga yang ketiga, menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan. Yang ketiga, fase kerja, yaitu yang pertama, menjaga privasi klien. Yang kedua, mengatur posisi yang nyaman semi-fowler. Yang ketiga, memastikan air steril dalam tabung pelembab sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, menghubungkan selang dari kanul ke asal ke tabung pelembab atau humidifier. Yang keenam, memeriksa apakah oksigen keluar dari nasal kanul. Dan selanjutnya, memasang kanula atau outlet pada hidung klien. Setelah itu, meletakkan kanul di atas wajah klien dengan kanul outlet masuk hidung dan selang mengelilingi kepala atau menyelipkannya pada daun telinga. Jika kanul tidak pada tempatnya, plester pada sisi wajah, selipkan kaset di bawah selang pada tulang pipi untuk mencegah iritasi jika perlu. Lalu menetapkan kadar oksigen sesuai dengan program medik. Lalu menganjurkan klien untuk bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Setelah itu, mengkaji respon klien terhadap oksigen seperti warna pernafasan, ketidaknyamanan, dan sebagainya, memberikan dorongan atau support ketika dibutuhkan pemakaian kanul. Dan yang terakhir, fase terminasi, yaitu merapikan klien dan juga alat dan bahan, mencuci tangan, mengevaluasi respon klien, dan mengucapkan salam. Demikianlah video tentang edukasi pada pasien cedera kepala dan juga terapi oksigen nasal kanul telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, salam sehat.